Cahaya terang sudah menghilang, tetapi kelompok itu masih ada di tempatnya. Long Hao Chen, Cai Lin Xin, Wang Yuanyuan, dan juga yang lainnya masih ada di tempat yang sama. Mereka masih berdiri di depan Dewa Iblis Bintang. Ini tidak baik. Raut wajah mereka berubah. Meskipun mereka tidak tahu apa yang Fasago lakukan, ketidakmampuan mereka untuk berteleportasi itu mungkin karena lokasinya. Situasi hati mereka berada pada level terendah. Saat ini, Long Hao Chen sudah mengerti bahwa pada hari ini mereka sama sekali tidak bisa melarikan diri. Tetapi dia tidak mengerti bagaimana mereka jatuh ke dalam jebakan yang tak terbayangkan. Aku bisa memahami ketidakpuasanmu. Dewa Iblis Bintang Fasago berbicara dengan ringan. Hao Chen, kamu merupakan eksistensi tingkat tinggi di antara manusia. Dan bahkan jika kamu akan mati di sini, kamu bisa bangga dengan kematianmu sendiri. Apakah menurutmu Yuye telah membodohimu? Apakah kamu pikir dia menarikmu ke dalam jebakan ini? Fasago berbicara sambil tersenyum. Di depannya, Long Hao Chen lalu bertanya dengan dingin. Mungkinkah dia memang masalahnya? Di depan, Fasago menggelengkan kepalanya. Tentu saja tidak. Jika dia berbohong kepadamu sejauh ini, bagaimana mungkin kamu tidak menyadari dengan kekuatan mentalmu yang begitu tajam? Yuye hanyalah sebagian dari rencanaku. Bahkan sekarang dia tidak tahu bahwa kamu telah jatuh ke dalam jebakanku. Kamu merupakan orang yang dipilih oleh Dewi Cahaya. Sebenarnya, kamu sendiri tidak cukup untuk menjadi ancaman bagi ras kita. Kita hanya perlu membunuh Austin Griffin yang merupakan rekanmu. Sekarang kamu sudah di sini. Selama kamu mati, dia juga pasti akan mati. Kamulah yang membawanya ke dunia ini. Jadi hidupnya hanya berakhir bersamamu. Apakah kamu tidak ingin tahu siapa dia sebenarnya? Mengapa kita begitu takut padanya? Mendengar penjelasannya, Long Hao Chen menjawab dengan keras. Aku tidak mau tahu. Yang aku tahu dia adalah saudaraku dan aku pasti akan melindunginya. Setelah jatuh ke dalam jebakan ini dan mendengar penjelasan dari Dewa Iblis Bintang Fasago, dia mengerti bahwa mereka hampir tidak akan bisa melarikan diri dengan selamat pada hari ini. Tetapi bahkan jika hanya ada sedikit kesempatan, dia harus membuat Dewa Iblis Bintang berbagi nasib yang sama. Long Hao Chen melesat ke depan, diikuti semua rekan-rekannya dengan serangan mereka yang paling kuat menuju ke arah Dewa Iblis Bintang Fasago. Menghadapi serangan tiba-tiba ini, Fasago tidak menunjukkan reaksi sedikit pun. Dia hanya menggelengkan kepalanya dengan senyuman di wajahnya. Anak muda, apakah kamu masih tidak mengerti? Ketika dia berbicara, perasaan mengerikan menyebar dari segala arah, membuat kelompok Long Hao Chen merasa kekuatan mereka benar-benar ditekan. Semua kemampuan serangan dan energi spiritual hancur seketika. Dua sosok tiba-tiba muncul di samping Fasago. Orang di sebelah kanan mengenakan jubah berwarna putih. Sepasang matanya samar-samar menyebarkan cahaya kemasan gelap, dan di tengah dahinya terlihat simbol bulan sabit. Itu merupakan Dewa Iblis Bulan Agares. Sedangkan orang di sebelah kiri, tidak lain orang ini merupakan pemimpin para iblis. Disebut Dewa Iblis nomor 1, Kaisar Dewa Iblis Feng Shui. Dewa Iblis nomor 1, 2, dan 3 berkumpul di depan kelompok Long Hao Chen. Di kejauhan, sosok abu-abu terlihat masih mengamati. Dia benar-benar datang secara pribadi. Ini sudah berakhir. Kelompok Long Hao Chen sudah berakhir. Bukankah ini yang aku inginkan? Tetapi, benarkah ini yang aku inginkan? Air mata menetes tanpa terkendali di wajah sosok abu-abu itu. Tubuhnya bergetar hebat, tetapi tidak lama kemudian, sosoknya menghilang di udara dalam sekejap cahaya. Saat ini, Long Hao Chen dan yang lain memiliki wajah yang suram. Kaisar Dewa Iblis Feng Shui benar-benar datang. Long Hao Chen memahami semua yang dikatakan Fasago adalah kebenaran. Dia juga menyadari, sudah tidak ada lagi harapan terakhir. Ini benar-benar tanah pemakaman yang telah diatur oleh Kaisar Dewa Iblis untuk mereka. Dengan berbalik, Long Hao Chen membungkuk ke arah rekan-rekannya. Matanya dipenuhi dengan penyesalan. Kapten, aku tidak menyesal. Pada hari aku menjadi pemburu iblis, aku tidak pernah takut dengan hari terakhirku. Si Masian tertawa terbahak-bahak.
dengan penuh semangat melambaikan bola cahaya yang ada di tangannya. Di samping, Hanyu juga berkata, "Kapten, mungkin kita tidak lahir di hari yang sama, tetapi kita akan mati bersama. Semua perjalanan yang telah kita lewati benar-benar sangat menyenangkan." Linsin juga berkata, "Kapten, di kehidupan kita yang selanjutnya, bisakah kita menjadi saudara?" Yang lain juga mengungkapkan isi hati mereka, dan hanya Chai-er yang tetap diam, menatap Long Hao Chen dengan sungguh-sungguh dengan air mata yang perlahan menetes dari matanya. Long Hao Chen melangkah maju dengan lembut memegang Chai-er, menatap semua orang, kemudian dia berkata, "Penyesalan tidak akan ada artinya sekarang. Aku benar-benar sangat bahagia bisa bertarung bersama kalian semua." Setelah mengatakan ini, Long Hao Chen melepaskan Chai-er menarik sedikit langkah ke belakang, mengepalkan tinjunya di depan dadanya sambil sedikit membungkuk kepada semua orang. Di depan penghormatan Long Hao Chen, semua anggota pasukan secercah harapan juga membalas hormat sebagai tanggapan. Dan setelah itu, Long Hao Chen berbalik menghadapi 3 dewa iblis di udara. Selama pembicaraan mereka, 3 dewa iblis ini hanya menonton dengan tenang, tidak menunjukkan niat untuk bergerak. Feng Xiu memandang Long Hao Chen dengan jejak kesedihan di matanya. "Long Hao Chen, sepertinya sudah 3 kali kita bertemu." Mendengar itu, Long Hao Chen sedikit terkejut. "3 kali? Kamu mengenalku sebelumnya?" Dia mengerti hari ini tidak ada jalan keluar, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Sebagai seorang kesatria, tidak peduli kapanpun itu, jiwa seorang kesatria tidak akan pernah mati. Di depan, Kaisar Dewa Iblis menjawab dengan tenang, "Pertama kali aku melihatmu itu di benteng Exorcist. Kamu berbeda dari yang lain. Sayangnya, pada saat itu, Austin Griffin menyembunyikan auranya di dalam dirimu. Itulah sebabnya aku tidak dapat menemukannya. Jika tidak, kamu tidak perlu mati. Cukup hanya dia saja yang seharusnya mati." Mendengar itu, Long Hao Chen menunjukkan sikap keras kepala. "Membunuhnya tidak berbeda dengan membunuhku." Feng Xiu masih memandang Long Hao Chen. "Sangat mirip, benar-benar sangat mirip. Aku sangat suka dengan karaktermu. Dibandingkan denganmu, Ah Bao jauh lebih keras kepala. Tetapi sayang sekali." Mencapai pada titik ini, tatapan sedihnya semakin dalam. Kemudian dia kembali melanjutkan, "Pertemuan kedua kita itu di Istana Iblis Bulan. Kalian memang luar biasa. Dapat membuat kekacauan seperti itu di dalam Istana Bulan. Aku hampir saja bergerak saat itu. Tetapi demi menangkap kalian dalam jebakan ini, kami hanya melihat tanpa daya saat kalian menghancurkan Istana Bulan." Seolah-olah dia tidak merasakan kemarahan di mata Long Hao Chen, Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu terus melanjutkan, "Pertemuan ketiga kita seharusnya di dalam dunia fana. Pada saat itu, aku datang untuk menyelamatkan kelompok Ah Bao. Sebenarnya aku juga sangat heran. Dengan kekuatan Ah Bao saat itu, dia seharusnya bukanlah seseorang yang bisa kamu lawan. Saat itu, aku sangat terkejut. Dan itulah pertama kalinya aku merasa ancaman besar datang darimu. Sayangnya, aku masih tidak tahu bagaimana kamu bisa berhubungan dengan Austin Griffin. Sebenarnya aku tidak ingin membunuhmu, tetapi keberadaanmu sangat mengancam keselamatan rasku." Mendengar itu, Long Hao Chen kemudian menjawab dengan tegas, "Terus berbicara tidak ada gunanya. Sekarang lakukan apa yang seharusnya kamu lakukan." Di depan, Kaisar Dewa Iblis menggelengkan kepalanya. "Dengarkan dulu, aku masih belum selesai. Dengan membunuhmu, Austin Griffin juga akan mati. Tetapi kamu jangan khawatir. Aku akan membiarkan rekan-rekanmu pergi agar kamu bisa mati dengan tenang." "Yang mulia." Di sampingnya, Agares tidak bisa menahan untuk tidak berteriak dengan keras. Membiarkan musuh-musuh dengan potensi tidak terbatas ini pergi begitu saja, sama seperti ancaman di masa depan. "Diam." Pandangan Feng Xiu tiba-tiba menjadi dingin, dan aura yang kuat meledak darinya. Mendengar itu, Agares segera menundukkan kepalanya dengan hormat dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Feng Xiu dengan dingin melirik Agares. "Tidak ada yang mempertanyakan keputusanku." Dalam lambaian tangannya, Feng Xiu kemudian muncul kembali di depan Long Hao Chen dan tidak lagi memperhatikan Agares.
Meskipun Long Hao Chen tahu sepenuhnya bahwa Kaisar Dewa Iblis tidak akan memberikan kata-kata kosong, dia masih bertanya dengan sedikit gemetar. "Kamu, apakah yang kamu katakan benar? Kamu bersedia membiarkan rekan-rekanku pergi?" Setelah mengetahui sebelumnya bahwa mereka telah jatuh ke dalam jebakan ini, Long Hao Chen dan rekan-rekannya sudah bertekad untuk mati bersama. Tetapi sekarang, Kaisar Dewa Iblis tiba-tiba menyatakan bahwa dia bersedia melepaskan rekan-rekannya. Ini adalah kejutan yang sangat menyenangkan. "Aku tidak pernah menarik kembali kata-kataku." Feng Shui perlahan menutup matanya saat dia berkata begitu. "Kapten, kami ingin tinggal bersamamu dalam hidup maupun mati." Di belakang Long Hao Chen, hampir semua orang mengucapkan kata-kata ini secara bersamaan. Mendengar itu, Long Hao Chen tiba-tiba meledak dalam amarah. "Hentikan, jangan bilang kamu pikir hidupmu adalah milikku. Sejak kalian menjadi pemburu iblis, hidup kalian merupakan milik aliansi." Tubuhnya sedikit gemetar saat dia mengamati semua orang dengan penuh perhatian. "Terus hiduplah, dan kalian akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam untuk rekan-rekanmu di masa depan. Tetapi jika kalian mati, kalian tidak akan pernah punya kesempatan." Melihat tampangnya yang keras kepala, mata yang lain memperhatikannya secara bertahap menjadi merah. Benar, mati adalah hal yang sangat sederhana, tetapi untuk tetap hidup itu jauh lebih sulit. "Hao Chen!" Cai Er tiba-tiba berteriak dengan keras, melemparkan dirinya ke dalam pelukan Long Hao Chen. Tetapi tanpa memberikan waktu berbicara lebih jauh, Long Hao Chen diam-diam mengetuk lehernya yang membuat Cai Er perlahan jatuh lemas di tanah. 2 tetes air mata mengalir di sepanjang wajah Long Hao Chen. Berbagai kenangan mulai dari pertemuannya dengan Cai Er melintas tanpa henti. Dia mengenang dengan jelas pada setiap momen yang dihabiskan bersama dengannya. Tetapi itu semua tidak bisa terjadi lagi. Dia tahu bahwa dia bisa meyakinkan anggota yang lain yang akan mematuhi rencananya dengan benar. Tetapi dia tidak punya cara untuk meyakinkan Cai Er. Jadi dia hanya bisa memaksanya ke dalam keadaan tenang terlebih dahulu. Menundukkan kepalanya dan dengan lembut mencium keningnya lalu pipinya yang cerah. Perasaan keengganan untuk berpisah terlihat jelas di mata semua anggota dari pasukan secerca harapan. Long Hao Chen tidak melihat yang lain lebih jauh, tetapi menundukkan kepalanya mengarahkan semua perasaannya kepada Cai Er di dalam pelukannya. "Gadis bodoh, bagaimana mungkin aku melihatmu melakukan hal bodoh seperti itu? Apakah kamu tahu, aku sangat berharap kamu bisa sekali lagi kehilangan ingatan setelah pergi dari sini. Lupakan tentang aku dan tentang semua rasa sakit ini. Maafkan aku tidak bisa tinggal bersamamu selamanya." Mengatakan itu, dia dengan hati-hati melepaskan cincin "Jangan lupakan aku." Kemudian meletakkannya di jari Cai Er dan dengan lembut mencium pipinya sekali lagi. Dengan langkah maju, dia kemudian menyerahkannya kepada Wang Yuanyuan. Mengangkat kepalanya untuk melihat semua orang, Long Hao Chen melihat mereka semua sudah berkaca-kaca. Mata mereka dipenuhi dengan kesedihan yang sangat suram. "Semuanya jangan bersedih. Aku sudah merasa sangat bahagia karena kalian bisa pergi dari sini. Ingatlah, terus hidup dengan baik." Wang Yuanyuan menerima Cai Er dan mengangguk dengan penuh semangat. Bahkan seseorang sekuat dia tidak dapat menahan air matanya. Benar-benar tidak bisa berkata-kata. Kematian bisa menjadi hal yang mudah dibandingkan dengan terus hidup. Mereka benar-benar berharap untuk berbagi nasib bersama dengan Long Hao Chen. Tetapi yang dikatakan Long Hao Chen itu memang benar. Karena mereka merupakan satu-satunya yang bisa membalas dendam untuk Long Hao Chen di masa depan. Tiba-tiba menoleh. Long Hao Chen tidak berani melihat Cai Er lebih jauh, dia takut tidak dapat menekan perasaannya lagi. Menundukkan kepalanya, dia bergumam pada dirinya sendiri. "Hao Ye, maafkan aku. Aku tidak bisa melindungimu dan harus melibatkanmu dalam kehidupanku." Mengatakan itu, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan paksa membuang air matanya. Mengangkat kepalanya dan menutup matanya, dia menoleh ke arah Kaisar Dewa Iblis. "Yang mulia Kaisar Dewa Iblis, meskipun kami adalah musuh, aku berterima kasih karena bersedia melepaskan rekan-rekanku. Tetapi aku masih memiliki permintaan terakhir. Aku harap Anda bisa menerimanya."
Mendengar itu, Feng Xiu menjawab dengan tenang. "Bicaralah apa yang kamu inginkan." Long Hao Chen menunjukkan kebanggaan di wajahnya dan kemudian menyatakan dengan keras, "Aku seorang kesatria dari kuil kesatria. Sebagai seorang kesatria, aku harus mati dengan terhormat. Aku ingin menantangmu 1 lawan 1. Kata-kata sederhana dari mulut Long Hao Chen itu terus bergema di dalam ruangan. Dewa Iblis Bintang Fasago yang sebelumnya sangat tenang, dia mengungkapkan keheranan setelah mendengar pernyataan itu. "Baiklah, kamu pantas menjadi orang yang aku sayangi. Aku akan memberimu kehormatan ini," ucap Feng Xiu dengan keras, dan dalam sekejap, sosoknya mendarat 20 meter di depan Long Hao Chen. Di sana, Long Hao Chen meletakkan tinju di dadanya, memukulnya di tengah, dan menunjukkan hormat kesatria kepada Kaisar Dewa Iblis. "Terima kasih, aku harap Anda tidak melupakan janji yang sudah dibuat." Feng Xiu menatap Long Hao Chen dalam-dalam. "Jika aku punya pilihan, aku benar-benar tidak ingin membunuhmu. Tetapi sudah terlambat untuk mengatakannya sekarang. Datanglah dengan serangan terkuatmu. Aku ingin melihat sejauh mana kekuatanmu." Mendengar itu, Long Hao Chen mengangguk. Saat ini dia sudah tidak lagi menunjukkan kesedihan. Semangat bertarung yang kuat muncul sepenuhnya. Pedang Arya Sang Dewi Cahaya dan pedang teratai cahaya biru muncul bersama Yating di belakangnya. Sebagai peri elemen cahaya, jika Long Hao Chen mati, maka dia juga pasti tidak akan bisa bertahan. Tetapi Yating saat ini tidak menunjukkan tampilan sedih. Hanya tampilan kelembutan dan juga penuh dengan tekad. Cahaya jingga dan hijau bersilangan di udara, ditambah Yating yang berubah menjadi seberkas cahaya dengan perlahan menyatukan kedua pedang. Tanpa ragu, Long Hao Chen saat ini mencapai puncak terbesar yang pernah dia capai dalam hidupnya. Bahkan matanya tampak bersinar. Di depan, Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu memperhatikan Long Hao Chen dengan penuh perhatian. Raut matanya tidak berubah dari awal hingga akhir. Kesedihan dan apresiasi di matanya berdenyut dari bagian terdalam. Long Hao Chen saat ini mulai bergerak. Kaki kirinya melangkah ke depan dengan tiba-tiba. Pedang di tangannya menyerang perlahan. Gerakannya terlihat sangat lambat, tetapi melihat serangan pedang ini, bahkan Dewa Iblis Bulan atau Dewa Iblis Bintang bereaksi dengan waspada. Niat pedang di dalam pedangnya telah meningkat ke puncak. Dan pada saat itu juga, dia menyatu sepenuhnya dengan pedang. Melihatnya, Feng Xiu tidak bergerak. Hanya dengan tenang menatap Long Hao Chen saat pedangnya perlahan mendekati bagian atas kepalanya. Semua esensi kegelapan benar-benar dihancurkan saat bersentuhan dengan pedang Long Hao Chen. Dan bahkan Dewa Iblis Bintang tanpa sadar meluncurkan aura kuatnya untuk melawan semua energi spiritual cahaya suci yang terkandung dalam pedangnya. Di belakang Long Hao Chen perlahan muncul sosok berwarna putih, itu adalah bayangan dari Dewi Cahaya. Serangan pedang ini tampak sederhana, tetapi sudah berisi semua kekuatan yang dimiliki oleh Long Hao Chen. Alat ilahi, keturunan dewa, niat pedang, semua keinginan dan energi spiritualnya. Itu adalah keadaan terkuatnya sejak dia lahir, dan sangat mungkin serangan terakhirnya. Kaisar Dewa Iblis menunjukkan sedikit reaksi emosional. Perlahan melambaikan tangan kanannya, gerakannya tampak lambat dan saat dia bergerak tidak sedikit pun esensi dilepaskan. Dengan perlahan mengarahkan salah satu jarinya ke depan menyentuh ujung tajam dari pedang Long Hao Chen. Tetapi dengan sentuhan ini, semua cahaya langsung menghilang, dan tubuh Long Hao Chen bergetar dengan hebat. Cahaya dari aura pedang dan niat pedang ini secara bertahap menyebar setelah waktu yang cukup lama sebelum menghilang secara bertahap. Feng Xiu perlahan menarik tangan kanannya lalu melambaikan ujung jarinya ke depan. Di sisi lain, Long Hao Chen masih tetap di posisi yang sama, tetap tidak bergerak. Sedangkan ujung di jari Feng Xiu mengeluarkan setetes darah dibasahi dengan warna emas. Sangat bagus. Ini benar-benar sangat bagus. Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu tiba-tiba tersenyum dan tertawa sangat gembira. Tetapi saat itu, tekanan kekuatan yang sangat kuat dapat dirasakan oleh semua orang dari pasukan Long Hao Chen. Dan saat itu juga, Cai Er tiba-tiba terbangun dalam pelukan Wang Yuanyuan. "Hao Chen!" Tepat saat dia membuka matanya, Cai Er langsung berteriak. Dia melihat sekilas Long Hao Chen yang tidak bergerak berdiri di sana. Dan Kaisar Dewa Iblis tertawa terbahak-bahak.
Kekuatan Kaisar Dewa Iblis terlalu menakutkan. Bahkan jika itu hanya tawanya, itu menekan semua orang yang hadir, membuat mereka benar-benar tidak bisa bergerak. Selamat tinggal anak muda. Tawa Kaisar Dewa Iblis berhenti tiba-tiba, dan dalam lambaian tangannya, setetes darah yang dibungkus dengan cahaya kemasan ditembakkan ke arah Long Hao Chen seperti anak panah. Itu mengarah pada dadanya. Dalam semburan darah, lubang kecil muncul pada dada Long Hao Chen dan kemudian suara ledakan terdengar. Lubang yang sebelumnya kecil itu membesar seukuran kepalan tangan muncul menembus dada Long Hao Chen. Anehnya, tidak ada darah yang keluar. Dapat terlihat hatinya telah menghilang. Chai ingin berlari ke depan tetapi tidak dapat bergerak sedikit pun karena kekuatan menindas dari Kaisar Dewa Iblis. Melihat secara langsung hati pria yang dicintainya hancur, Chai langsung merasa benar-benar kosong. Seteguk darah tiba-tiba keluar dari mulut Chai dan dia kembali pingsan di dalam pelukan Wang Yuanyuan. Saat ini, kesadaran Chai dibawa ke dalam ruangan kosong. Semua kenangan masa lalu mulai muncul satu demi satu. Dari mulai dia bertemu dengan Long Hao Chen sampai di mana dia kehilangan ingatannya. Saat ini, Chai benar-benar merasakan semua kenangannya yang telah hilang. Dia telah mengingat semuanya, seluruh waktu yang mereka habiskan bersama. Air mata mengalir dari mata Chai melihat hati Long Hao Chen yang hancur. Dia merasa seolah-olah hatinya sendiri yang telah hancur. Air matanya sedikit merah, dan secara bertahap berubah menjadi merah cerah. Tubuh Long Hao Chen bergoyang ringan jatuh perlahan ke tanah. Keinginan kuat di matanya tidak menghilang dari awal hingga akhir. Dan saat tubuhnya terguling, matanya melihat ke arah Chai dan perlahan menutup. Dari sudut pandang Chai penampilannya sama lembutnya. Bahkan saat menutup matanya, dia sepertinya mengungkapkan segalanya kepada Chai. Ada sedikit kesedihan, tetapi sebagian besar merupakan dorongan. Seolah-olah menyuruh Chai untuk bertahan hidup dan hidup dengan berani. Long Hao Chen baru saja meninggal. Dengan janji yang dibuat oleh Kaisar Dewa Iblis, rekan-rekannya akan bisa pergi hidup-hidup dari sana. Dan ini sudah cukup di matanya. Pada saat dia pingsan, dia membaca terlalu banyak hal di mata Chai. Dia melihat segala macam hal dari masa lalu. Melihat bahwa dingin dan hangat hanya milik Chai. Dia akhirnya memulihkan ingatannya. Long Hao Chen merasa sangat tidak mau. Bahkan pada saat kematiannya, dia masih tidak mau melihat Chai dalam kondisi yang menyakitkan dan tidak mau. Jadi, dia menutup matanya dan menunjukkan senyum tipis di wajahnya. Raut wajah semua orang menjadi sangat kusam. Mereka menatap ke arah Long Hao Chen bahkan tidak bisa mengeluarkan air mata. Sepertinya waktu telah berhenti terus-menerus pada saat itu. Mereka ingin berteriak, menangis dengan keras, tetapi tidak dapat mengeluarkan suara sedikit pun. Kapten yang telah memimpin mereka tanpa hambatan melalui pengalaman hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Long Hao Chen telah meninggalkan mereka selamanya. Mayat Long Hao Chen terbaring tak bergerak, yang masih menunjukkan wajah tersenyum. Pandangan Kaisar Dewa Iblis Feng Shu juga tidak bernyawa. Dengan tenang menatap Long Hao Chen yang terbaring di lantai. Dari jari yang baru saja dia gunakan, tetesan darah mengalir dan jatuh ke tanah. Sepertinya dia terluka. Meskipun dia tidak menggunakan kemampuan terkuatnya, Kaisar Dewa Iblis mencapai energi spiritual 1 juta unit. Tetapi itu membuat jarinya terluka oleh serangan pedang terakhir dari Long Hao Chen. Sedangkan penampilan Dewa Iblis Bulan dan Dewa Iblis Bintang juga membeku. Tetapi jauh di dalam hatinya, mereka menghela napas lega. Orang yang berhubungan dengan Austin Griffin akhirnya telah meninggal. Ancaman iblis, dewa kehancuran yang mereka takuti akhirnya sudah menghilang. Sedangkan di tempat lain di dalam dunia hitam dan merah, sosok yang sangat besar sedang merangkak di dalam gua, keenam kepalanya semua melihat ke atas. Lingkungannya berantakan di gua yang kokoh ini dan dia memiliki luka memar yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya. Keenam kepalanya masih melihat ke atas, tetapi semua mata dan semua kepalanya mengeluarkan darah ungu. Auranya memudar sedikit demi sedikit. Di tengah raungan yang bergema di dalam gua, keenam kepalanya yang sampai sekarang terangkat tinggi jatuh secara perlahan, dan matanya juga mulai tertutup. Kembali di dalam Istana Bintang,
Tubuh Chai-Er bergetar hebat dalam keengganan dan aura tubuh semakin jauh dalam intensitas di tengah gemetar. Sambil melangkah ke depan menuju ke arah Long Hao Chen, tangannya terangkat dengan ringan jatuh ke wajah tampan itu dan menyentuhnya. Dia sudah mati. Hao Chen-ku benar-benar sudah mati. Bagaimana kamu bisa berpisah dariku seperti itu? Chai-Er bergumam dengan ringan. Bodoh, aku baru saja ingat segalanya tentang kita. Bagaimana kamu bisa mati dan membiarkanku terus hidup? Bukankah kamu pernah mengatakan, kamu akan melindungiku seumur hidupmu? Tiba-tiba dengungan terdengar. Dalam dengungan ringan, dada Long Hao Chen bergoyang dan benda emas muncul dari armor Long Hao Chen. Itu adalah tengkorak emas kecil, leontin abadi yang tertanam lama di dadanya dan Long Hao Chen tidak pernah bisa berjuang bebas darinya. Sekarang, setelah dia mati, leontin abadi akhirnya berpisah darinya, terpisah dari tubuhnya. Sebagai kunci menara kematian, tidak ada kewajiban untuk menjaga orang mati. Jadi dia memilih untuk pergi. Chai-Er meraih tengkorak emas itu hampir seketika. Tubuhnya tidak bisa menahan diri dari gemetar, tetapi pada saat itu dia tiba-tiba menjadi kaku untuk waktu yang singkat, sebelum dia melemparkan dirinya ke Long Hao Chen dengan isakan tangis. Kalian semua cepat pergilah. Kaisar Dewa Iblis yang berdiri dalam diam tiba-tiba meneriakkan kata-kata ini. Gerbang istana bintang tiba-tiba terbuka, dan angin kencang bertiup menelan semua orang serta tubuh Long Hao Chen, mengusir mereka keluar dari istana iblis bintang. Sebarkan perintahku, tidak ada yang diizinkan untuk menghentikan mereka pergi dari kota Modu. Tidak ada yang boleh mengejarnya, atau seluruh klannya akan aku hilangkan. Suara dingin dari Kaisar Dewa Iblis terdengar sekali lagi, dan kekuatan mentalnya yang sangat kuat tiba-tiba menyebar ke seluruh kota inti Modu dalam ledakan. Kekuatan mengerikan yang dilepaskan itu membuat semua iblis di kota Modu merangkak ketakutan. Mereka tidak berani bergerak. Benar, kaisar mereka sangatlah marah. Dan hampir setiap semburan amarah dari Kaisar Dewa Iblis akan menjadi pemicu bencana.